Halo, ketemu lagi adik-adik semua. Kita akan bahas sekilas tentang gangguan-gangguan psikoseksual ya. Jadi kalau kita bicara tentang gangguan psikoseksual ini luas sekali nih ya. Mulai dari gangguan disfungsi seksual pada pria dan wanita. Kemudian juga gangguan yang disebut dengan parafilia. Lalu juga kita tahu adanya gangguan orientasi seksual, di mana di sini kata-katanya bukan gangguan orientasi seksual, tetapi adalah masalah uh, psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan orientasi seksual. Karena orientasi seksual itu dianggap netral. Jadi gangguan psikologis dan perilaku terkait dengan orientasi seksual, bisa orientasi seksualnya heteroseksual, bisa homoseksual, bisa biseksual. Jadi yang heteroseksual pun juga bisa mengalami gangguan psikologis dan perilaku ya, yang terkait dengan orientasinya itu. Jadi coba kita lihat di mana pusat seksual. Nah, ini mesti dicari ya. Pusat seksual itu di otak adanya di mana? Ya, adanya di struktur yang juga mengatur pusat lapar, suhu, ya, irama tidur bangun, ya, dari mata masuk sampai ke nukleus suprachiasmaticus tuh. Nah, itu areanya di mana, ya? Jadi kita tahu bahwa perkembangan seksual manusia di masa kritis, ya, di masa kritis itu masa periode kritis 3 bulan pertama ya, itu sangat dipengaruhi oleh hormon. Nah, hormon apa nih yang mempengaruhi sehingga menyebabkan atau men-trigger ya pembentukan dari perkembangan pusat seksual ya. Nah, jadi memang di sini ada interaksi antara faktor biologi dengan faktor psikologi. Tetapi faktor biologi ini cukup memegang peranan ya, cukup kuat ya. Saya suka analogikan apakah itu gangguan jiwa, apakah itu penyakit fisik seperti diabetes, seperti hipertensi. Orang yang nggak mempunyai gen yang bawa gen untuk diabetes, walaupun dia obes, ya munculnya gangguannya atau penyakitnya bukan diabetes mellitus tuh, bukan kencing manis. Tetapi munculnya akan men-trigger munculnya gangguan atau penyakit lain yang memang dia ada gennya gitu ya. Ini yang dimaksud dengan faktor biologi ya. Ingat kembali ya bahwa manusia hidupnya dipengaruhi oleh faktor biopsikososial budaya ya. Jadi makhluk biopsikososial. Jadi ada 3 lingkaran ya. Di psikiatri kita kenal manusia hidup dalam 3 lingkaran ya, yang saling berhimpitan, yang saling beririsan, yaitu adalah faktor biologis, yaitu genetik, organ otak ya, fungsi otak ya. Kemudian lingkaran psikoedukasi ya, bagaimana edukasi dan pembentukan psikologisnya, dan juga kemudian ada lingkaran sosial budaya, norma-norma tempat tinggal dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa pusat seksual itu ada di otak kita, di struktur yang tadi saya kasih PR, ya, maka kita juga tahu bahwa hal itu tidak membuat kita bisa tertular begitu saja. Ya. Jadi sebetulnya kalau dia bilang tertular, berarti sebetulnya dia sudah punya bakat. Jadi kita tahu ada spektrum dalam orientasi seksual kita yang kita kenal dengan skala Kinsey. Nah, coba dicari skala Kinsey itu apa aja ya, dari hetero, biseksual sampai ke homoseksual. Lalu di antaranya itu juga ada ya skalanya. Jadi ada yang di antara biseksual ke hetero dan ada yang biseksual ke homoseksual. Ya. Nah, itu udah jadi faktor biologis tuh. Nah, kemudian kita juga lihat di sini bahwa kita mesti pahami apa yang dimaksud dengan biseksual, apa yang dimaksud dengan homoseksual, ya. Supaya kita bisa mengerti kenapa kalau orang biseksual itu dia bisa jatuh cintanya kepada siapa, ya. Kalau orang homoseksual kepada siapa.
Lalu juga membedakan antara dorongan seksual dengan perilaku seksual. Jadi setiap orang punya dorongan seksual, tetapi perilaku seksualnya itu dikendalikan oleh dirinya sendiri. Karena manusia itu makhluk yang berkembang lobus frontalisnya, ya, prefrontal cortexnya di sana, di mana dia bisa mempunyai free will, pilihan, ya. Nah, dia bisa fungsi luhur ya, prefrontal cortex berfungsi untuk menginhibisi, mengendalikan, merencanakan, planning ya. Nah, jadi tidak, manusia itu nilai kemanusiaannya itu bisa dilihat dari bagaimana dia bisa mengendalikan dorongan libidonya atau instingnya yang memang sifatnya biologis. Ya, di sini bedanya binatang dengan manusia ya. Kalau binatang itu dia nggak se-advance itu fungsi otaknya. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi tadi tentang disfungsi seksual itu ada macam-macam ya. Bisa disfungsi ereksi pada laki-laki. Nah, kalau pada wanita apa tuh? Disfungsi apa? Ya. Kemudian ada juga ya di YouTube saya yang lain tentang vaginismus dan disparonia ya pada wanita. Ada gangguan orgasme, anorgasmia, ada gangguan bangkitan hasrat seksual ya. Nah, ini semua harus diketahui nih oleh kompetensi sebagai dokter nih ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa disfungsi seksualnya di mana. Lalu pengobatannya adanya pilihannya apa saja. Ya, jadi itu yang terkait dengan disfungsi seksual ya kembali. Nah, kemudian bagaimana dengan parafilia ya, seperti misalnya yang orang yang suka sama mayat ya, nekrofilia gitu ya, orang yang suka sama binatang ya. Nah, ini ada lagi nanti yang sadomasokisme. Nah, lalu ada lagi yang eksibisionisme. Nah, ini yang saya singgung di DT tentang impuls ya. Ini ada hubungannya tuh mirip-mirip nih sama yang eksibisionisme nih. Dia seperti ada dorongan dia untuk mengagetkan kepada lawan jenisnya, terutama pasiennya laki-laki, jadi lawan jenisnya perempuan. Lalu dia merasa puas di situ ya. Lalu ada lagi gangguan-gangguan oral sex ya, yang disebut dengan fellatio, yang disebut dengan cunnilingus. Nah, apa bedanya fellatio dengan cunnilingus dan sampai batas mana itu disebut sebagai gangguan oral seks? Karena oral seks sendiri mungkin bisa hanya menjadi sebuah variasi dalam hubungan seksual, tetapi dia tidak menjadi tujuan akhir sehingga tidak menjadi disfungsi ya. Nah, di sini kita mesti melihat lagi kembali ya, setiap variasi perilaku manusia itu akan dinilai apakah ada distress dan disfungsinya sehingga dia bisa dikategorikan sebagai gangguan mental. Sama seperti tadi, orientasi seksual dianggap netral, tetapi ketika orientasi seksualnya itu menyebabkan distress dan disfungsi, disitulah kita bisa bilang dia mengalami gangguan. Tetapi apabila tidak, maka itu bukan sebuah gangguan. Ya. Sama juga dengan sadisme atau masokisme atau gabungan keduanya, sadomasokisme. Ya. Itu juga mesti mesti kita tahu dan bisa bedakan. Lalu apa resikonya? Lalu gangguan yang lain adalah adiksi seksual ya. Apa yang dimaksud dengan adiksi seksual? Kriteria adiksi itu apa? Kriteria kecanduan itu apa? Ya, kecanduan seksual. Lalu juga yang mesti diperhatikan adalah tentang hiperseksualitas. Ada istilah satiriasis, ada istilah nymphomania ya, yang mana yang laki-laki, mana yang perempuan ya. Lalu apa bedanya orang yang adiksi seksual dengan orang yang hiperseksual? Nah, setelah dari situ kita juga lihat bagaimana pengobatan orang yang adiksi seksual, orang yang hiperseksual.
Ya, ada obat-obatan apa aja yang bisa membantu untuk mengendalikan itu di otak kita. Lalu bagaimana terapi seksual atau seks terapi? Lalu ini kaitannya dengan terapi perilaku dan psikoterapi. Selanjutnya adalah terapi perkawinan atau marital terapi. Ya. Nah, kalau bicara perkawinan, maka ada hubungannya lagi yang erat dengan kepribadian. Ya, kita ada diskusi topik tentang gangguan kepribadian. Karena adanya gangguan kepribadian seringkali juga bisa menyebabkan masalah dalam perkawinan. Nanti setelah masalah perkawinan, baru masuk lagi yang lebih besar, ya, terkait dengan anak-anak dan juga mungkin orang tua atau mertua. Ya, kita menilai yang namanya fungsi keluarga. Nah, disinilah ada yang namanya family therapy atau terapi keluarga. Ya. Nah, coba dicari, ya, dibaca. Nanti kita diskusikan satu demi satu, ya, dalam sebuah grup, ya. Nanti ketika kita ketemu. Mungkin itu yang paling umumnya yang bisa saya sampaikan dulu untuk bisa dibaca, dicari, ya, supaya memperlancar proses diskusi kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi, ya.